Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sebagai upaya menangkal penyebaran varian baru COVID-19, Bandara Soekarno-Hatta memperketat proses screening COVID-19 bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Indonesia. Pengetatan proses screening COVID-19 bagi pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta diberlakukan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Hal ini berdasarkan adanya penyebaran mutasi varian virus baru COVID-19 B117 asal Inggris yang telah masuk ke Indonesia akhir Januari lalu. Pengetatan screening ini berlaku sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran varian baru COVID. Sejumlah penerbangan luar negeri tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak Kamis pagi tadi. Screening ketat COVID-19 pun dilakukan terlebih setelah ditemukannya kasus positif COVID-19 varian baru. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Taris Sirsiman langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Taris, selamat siang. Berapa penerbangan internasional yang tercatat telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini dan bagaimana upaya screening kesehatan di sana? Ya, selamat siang Marvin. Setidaknya pada hari ini ada sebanyak 8 penerbangan sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 4 sore nanti yang tiba dari luar negeri. Beberapa di antaranya sudah tiba pada sekitar pukul 8 dan juga 9 pagi ini. Di antaranya berasal penerbangan dari Sydney, Australia dan juga dari Arab Saudi. Beberapa di antaranya bahkan juga nanti dijadwalkan ada penerbangan dari Singapura dan juga Kuala Lumpur yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan total jumlah penumpang baik WNA dan juga WNI ada sebanyak 800 kurang lebihnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan screening COVID-19 terlebih setelah ditemukannya adanya mutasi varian COVID B117 yang saat ini terus dilakukan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta. Yang salah satunya adalah dalam melakukan uji swab atau PCR secara langsung, dan ini terlepas dari apakah penumpang itu memiliki surat keterangan negatif hasil PCR atau tidak. Setiap penumpang yang datang, baik WNA ataupun juga WNI, ini akan dilakukan proses screening dengan melakukan uji swab, kemudian semuanya akan diminta untuk menjalani karantina di hotel yang akan mereka pilih selama kurang lebih 5 hari. Setelah itu baru diperbolehkan untuk menuju ke tempat mereka masing-masing. Nah, dalam proses screening ini, setelah nantinya 5 hari menjalani proses karantina, kemudian akan dilakukan uji swab lagi. Apabila nantinya hasil swab atau PCR sudah dinyatakan negatif, maka barulah penumpang tersebut bisa kembali masuk ke Indonesia begitu. Untuk saat ini memang masih terus dilakukan dari pihak imigrasi untuk memastikan bersama dengan otoritas pelabuhan yang ada di bandara ini, memastikan setiap penumpang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri dilakukan screening ketat dan diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri setelah hasil swab itu keluar. Nah, ini untuk swabnya apabila warga negara asing diharuskan membayar, apabila warga negara Indonesia akan ditanggung oleh negara. Marvin. Taris, kemudian bagaimana perbedaan proses screening kesehatan yang dilakukan untuk WNA dan juga WNI? Secara umum Marvin, untuk proses screening kesehatan ini tidak jauh berbeda untuk WNI dan juga WNA, hanya saja untuk warga negara asing ini dikhususkan untuk mereka memiliki visa kunjungan yang dikeluarkan dari Dirjen Imigrasi, dan apabila WNI ini semuanya diperbolehkan untuk masuk, namun seperti yang saat ini sudah dilakukan, semuanya tetap harus melakukan screening kesehatan terlepas dari apakah mereka memiliki surat atau tidak, harus menjalani swab terlebih dahulu, kemudian karantina selama 5 hari. Kemudian dilakukan uji swab lagi, apabila sudah dinyatakan negatif baru bisa keluar begitu. Nah, untuk warga negara asing, saat ini memang pemerintah masih menutup pintu masuk untuk warga negara asing yang bertujuan untuk melakukan pariwisata ke sini, sehingga visa turis tidak berlaku sampai dengan saat ini. Sementara untuk visa kunjungan diplomatik, visa kunjungan bisnis ataupun lain sebagainya, ini juga masih bisa dikeluarkan namun dengan pertimbangan dari Dirjen Imigrasi. Sementara untuk warga negara Indonesia, semuanya ditampung untuk masuk kembali ke Indonesia, namun dengan persyaratan tetap harus memiliki surat PCR, kemudian harus jalani tes kembali. Sejauh ini memang langkah-langkah tersebut masih terus dilakukan, dan juga sampel-sampel hasil swab dari para pendatang dari luar negeri ini kemudian akan dilakukan uji genetika kembali di laboratorium, mengingat kita ketahui bahwa untuk COVID varian B117 ini tiba di Indonesia beberapa hari lalu, yang salah satunya ini berasal dari Arab Saudi, dan kemudian ini juga setiap sampelnya akan dites, kemudian apabila hasilnya dinyatakan sudah negatif baru bisa keluar dari proses karantina tersebut. Demikian, Marvin.
Taris Istima, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda.